Halo, selamat datang di video pembelajaran React Native. Kita sudah mencapai bagian kelima dari video pembelajaran React Native. Pada bagian kelima ini, saya akan menjelaskan tentang struktur project React Native. Struktur di sini bertujuan untuk memudahkan maintenance aplikasi ketika aplikasi sudah mulai menjadi besar dan kompleks. Sebagai contoh, sebuah aplikasi yang punya banyak layar, punya banyak screen, banyak halaman. Jika kita tidak membangun struktur aplikasi dengan baik, maka akan kesulitan jika terjadi perubahan di satu layar, atau jika kita bekerja dalam sebuah tim, di mana mungkin gaya coding dari satu orang ke orang lain berbeda. Oleh karena itu, kita perlu menyeragamkan struktur project pada aplikasi. Di sini secara sederhana, strukturnya kita akan memisahkan halaman ini menjadi satu file terpisah. Di sini ada halaman home berita, lalu ada halaman detail berita. Kita akan memisahkan dua kelas ini dari app.js, sehingga isi app.js hanya stack navigator dari React Navigation. Di sini kita pertama membuat folder pada folder berita React. Kita buat folder screens. Screens ini akan menyimpan isi dari masing-masing layar atau screen. Di sini saya buat folder lagi, yaitu home berita. Dan ada folder lagi, detail berita. Nah, kurang lebih strukturnya seperti ini. Screen selalu di masing-masing ada folder sesuai dengan nama screen-nya. Sekarang kita pisahkan. Di sini kelas home berita. Kita copy dari paling atas ya, dari import. Kita copy sampai tutup kelasnya. Lalu kita buat file baru. Di sini kita simpan dalam folder screens home berita. Kita beri nama index.js. Kenapa kita beri nama index.js? Karena otomatis home berita ini akan mengambil file dengan nama index. Kurang lebih sama seperti di web. Index itu adalah file default dari sebuah folder. Oke, kita telah memisahkan file home berita ini. Jangan lupa pada bagian bawah kita berikan export default. Agar React Native tahu bahwa dari file index.js yang ada di home berita ini, dia secara default akan memberikan kelas apa. Kita berikan home berita. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita hapus home berita yang ada di app.js. Nah, lalu kita import. Import home berita from. Di sini kita tulis path menuju file home berita tersebut. Oke, kita tulis sampai sini saja. Index.js-nya nggak usah, karena secara otomatis dia akan mendeteksi file index.js. Oke, kita coba save. Kita coba reload aplikasinya. Oke,
aplikasi berjalan seperti normal ya, seperti sebelumnya. Artinya pemisahan file home berita tadi berhasil dengan baik. Kita selanjutnya pisahkan file kelas detail berita. Seperti tadi, kita copy kelasnya beserta importnya. Di copy, lalu buat file baru. Kita kasih nama index.js. Nah, ini kita hapus ya, karena ini harusnya hanya dipakai di app.js. Lalu jangan lupa export di bagian bawah. Export default, nama kelasnya. Oke, save. Lalu di app.js, lalu di app.js, kita hapus. Kita lakukan hal yang sama seperti home berita. Oke, ada error. Coba kita lihat ya, errornya kenapa. Di sini no such file or directory, artinya ada file yang missing. Di sini assets ya. Karena kita pindahkan file detail berita ini, maka assetsnya juga berubah struktur path foldernya. Supaya kita bisa mengakses aset yang ada di folder luar ini, maka kurang lebih seperti ini path-nya. Coba. Oke, aplikasinya sudah tampil dan berfungsi seperti normal ya, seperti biasanya. Artinya pemisahan file barusan berhasil kita buat. Nah, di sini app.js akan berfungsi sebagai router dari seluruh aplikasi. Di sini kita akan menambahkan jika ada halaman baru, maka kita tambahkan di sini, didaftarkan di sini, lalu diimport, lalu masing-masing halaman akan ditaruh di folder screen seperti ini. Ini akan memudahkan dalam maintenance sebuah aplikasi, terutama jika sudah mencapai puluhan screen mungkin ya. Puluhan atau belasan screen akan lebih mudah di maintenance. Dan juga jika kalian bekerja dalam tim, misalkan 2-3 orang, ya ikut sama-sama membangun aplikasi, kalian bisa membagi tugas per screen. Sehingga lebih mudah dalam maintenance kerjaan masing-masing. Oke, selanjutnya di sini kita perlu menghapus beberapa import yang tidak dibutuhkan. Contohnya di app.js ini, kita tidak membutuhkan platform, stylesheet, text view, touchable, dan image. Jadi kita hapus saja. Tapi bagian create stack navigator dan app container jangan dihapus karena di sini dipakai pada app.js. Selanjutnya di bagian home berita kita hapus import yang tidak dibutuhkan juga. Di sini ada create stack navigator dan create app container, di sini tidak dibutuhkan, maka kita hapus. Di sini ada platform dibutuhkan, stylesheet tidak dibutuhkan. Text kita pakai, view juga, touchable native feedback, dan image. Nah, di sini image tidak ada yang pakai ya, jadi kita hapus.
Oke, selanjutnya di halaman detail berita, Stack Navigator kita tidak pakai, jadi kita hapus. Lalu di sini ada platform, style sheet, kita hapus karena tidak dipakai pada halaman ini. Touchable Native Feedback, tidak kita pakai juga, jadi kita hapus. Oke, jadi sekarang yang kita import hanya komponen yang kita pakai. Oke, aplikasi berfungsi seperti biasanya ya, secara normal. Artinya tidak ada masalah dari penghapusan import yang tadi kita lakukan. Oke, cukup sekian materi pada video kelima ini. Semoga ilmu struktur project ini sangat berguna untuk kalian ketika membangun aplikasi yang berkelanjutan, bahkan mungkin semakin besar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.